Sebuah kisah yang akan membuat kita memahami arti ketulusan, perjuangan, dan takdir yang mengubah segalanya. Dari sebuah desa kecil di Indramayu hingga menjadi seorang istri di keluarga kaya raya di Arab Saudi. Ini adalah perjalanan hidup yang menguras air mata, tetapi penuh harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Novelia Story. Kali ini, kita akan mendengar kisah luar biasa dari seorang TKW asal Indramayu, yang kisah hidupnya penuh liku dan berakhir dengan takdir yang tidak terduga. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar saran cerita di bawah. Tulis juga sholawat di komentar ya sobat, sebagai doa untuk kita semua. Yuk, kita mulai. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di sudut Indramayu, Jawa Barat, ada sebuah keluarga sederhana yang hidup di tengah kesulitan ekonomi. Desa itu dikelilingi sawah yang menghampar luas sejauh mata memandang. Namun kemiskinan tetap menjadi bayangan bagi banyak warganya. Salah satu keluarga yang tinggal di desa itu adalah keluarga Nabila. Nabila adalah seorang gadis berusia 22 tahun, anak pertama dari 5 bersaudara. Ayahnya, Pak Sardi, adalah seorang buruh tani yang bekerja keras membanting tulang di sawah milik orang lain. Penghasilan yang didapatkan dari hasil panen hanyalah cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan terkadang kurang. Ibunya, Bu Rina, seorang ibu rumah tangga yang setia mendampingi suaminya, kini mulai sering sakit-sakitan karena usia yang semakin menua. Setiap pagi, Nabila terbiasa bangun lebih awal untuk membantu ibunya memasak di dapur kecil berdinding bambu. Sambil memasak, dia mendengarkan keluhan ibunya tentang kebutuhan rumah tangga yang tidak pernah cukup. Nabila, ibu bingung. Beras tinggal segenggam. Besok kita makan apa? Tanya ibunya dengan nada sedih. Nabila hanya bisa tersenyum tipis sambil menenangkan ibunya, meskipun dalam hati dia merasa hancur. Melihat kondisi keluarganya yang serba kekurangan, membuat Nabila merasa bertanggung jawab sebagai anak sulung. Dia tahu, kedua orang tuanya tidak lagi mampu bekerja lebih keras, sementara adik-adiknya masih kecil dan bergantung pada mereka. Keluarga ini menjalani hidup dengan penuh kesabaran, meskipun setiap harinya harus berjuang melawan kesulitan. Sebagai anak pertama, Nabila merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Hari-hari berlalu dengan penuh pikiran tentang bagaimana caranya mencari penghasilan yang lebih baik, hingga suatu hari Nabila mendengar kabar dari seorang tetangganya, Mbak Sri, yang baru saja kembali dari Arab Saudi setelah bekerja sebagai TKW. Mbak Sri bercerita bahwa meskipun pekerjaan sebagai TKW sangat melelahkan, hasilnya cukup untuk membangun rumah dan membantu keluarga. Cerita itu menjadi angin segar bagi Nabila, meskipun dia tahu risiko besar menanti jika dia pergi ke negeri orang. Suatu malam, setelah makan malam sederhana bersama keluarga, Nabila memberanikan diri untuk mengungkapkan niatnya kepada kedua orang tuanya. Bapak, Ibu, saya ingin bekerja di luar negeri. Kalau di sini, kita tidak akan pernah bisa keluar dari kemiskinan, katanya dengan suara gemetar. Ibunya langsung menangis, tidak tega membayangkan anak perempuannya bekerja jauh dari rumah. Namun Nabila meyakinkan mereka bahwa ini adalah jalan terbaik untuk membantu keluarga. Akhirnya, dengan berat hati, kedua orang tuanya merestui keinginan Nabila. Hari-hari berikutnya, Nabila sibuk mengurus dokumen dan mengikuti pelatihan sebagai calon TKW. Dia belajar bahasa Arab dasar, etika kerja, hingga cara berkomunikasi dengan majikan. Hari keberangkatan pun tiba. Di pagi yang mendung, Nabila berdiri di depan rumah kecilnya, menggendong tas yang berisi beberapa pakaian dan oleh-oleh khas desa untuk calon majikannya. Adik-adiknya memeluk erat kaki Nabila. Tidak ingin kakak mereka pergi. Ayah dan ibunya berdiri di samping, menahan air mata. Hati-hati di sana, nak. Jangan lupa salat dan jaga diri baik-baik, pesan ayahnya dengan suara serak. Nabila mengangguk sambil berusaha tegar, meskipun hatinya terasa berat meninggalkan keluarganya. Di perjalanan menuju bandara, Nabila tidak henti-hentinya memanjatkan doa agar perjalanan ini menjadi berkah bagi keluarganya. Setelah berjam-jam penerbangan yang melelahkan, dia akhirnya tiba di Arab Saudi.
panas terik menyambutnya saat keluar dari bandara. Hatinya berdebar-debar memikirkan kehidupan baru yang akan dia jalani di negeri orang. Sesampainya di agen penyalur, Nabila diberitahu bahwa dia akan bekerja di rumah seorang pengusaha kaya bernama Tuan Khalid. Dia tidak tahu seperti apa majikannya nanti, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri untuk bekerja dengan sepenuh hati. Rumah majikan Nabila sangat besar dan megah. Halaman depannya dipenuhi taman bunga yang terawat, dan dinding rumahnya berwarna putih bersih seperti istana. Saat pertama kali melangkahkan kaki ke dalam rumah itu, Nabila merasa kagum sekaligus gugup. Dia disambut oleh seorang wanita tua, yang kemudian memperkenalkannya kepada anggota keluarga majikan. Tuan Khalid, majikan laki-laki, adalah seorang pria yang terlihat ramah dan berwibawa. Dia memiliki janggut tipis dan mata yang penuh ketulusan. Nyonya Fatimah, istri Tuan Khalid, tampak lemah dan hanya bisa berbaring di tempat tidur karena sakit yang sudah lama dideritanya. Sementara itu, Ahmad, anak laki-laki mereka yang berusia 5 tahun, tampak ceria dan langsung mendekati Nabila. Tugas utama Nabila adalah membersihkan rumah dan merawat Ahmad. Setiap pagi, dia membangunkan Ahmad, menyiapkan sarapan, dan mengantarnya bermain di taman. Ahmad dengan cepat menjadi dekat dengan Nabila, karena dia merasa nyaman dengan kasih sayang yang tulus dari wanita muda itu. Di sela-sela pekerjaannya, Nabila sering membantu merawat Nyonya Fatimah. Dia mengambilkan obat, mengganti handuk basah di dahinya, dan mendengarkan cerita-cerita tentang masa muda Nyonya Fatimah. Kehadiran Nabila membawa kehangatan di rumah itu, yang sebelumnya terasa dingin karena sakit yang diderita sang nyonya rumah. Meski sudah mulai terbiasa dengan kehidupan barunya, Nabila tidak bisa menghilangkan rasa rindu terhadap keluarganya di kampung. Setiap malam sebelum tidur, dia memikirkan wajah ayah, ibu, dan adik-adiknya. Dia membayangkan bagaimana kondisi mereka sekarang. Apakah mereka makan cukup, dan apakah adik-adiknya bisa tetap sekolah. Kerinduan itu sering membuat Nabila menangis dalam diam, tetapi dia tidak pernah menunjukkan kesedihan di hadapan majikannya. Dia tahu, untuk membahagiakan keluarganya, dia harus tegar dan menjalani pekerjaannya dengan baik. Hari-hari Nabila diisi dengan rutinitas yang padat, tetapi dia merasa bersyukur karena majikannya memperlakukan dia dengan baik. Tuan Khalid sering memuji kerja keras Nabila, sementara Ahmad selalu memberikan pelukan hangat setiap kali dia merasa senang. Meski begitu, Nabila tetap merasa kesepian di negeri yang jauh dari tanah airnya. Dalam setiap doa, dia memohon kekuatan kepada Allah agar diberi keteguhan hati untuk menjalani perjuangan ini. Baginya, kebahagiaan keluarga adalah segalanya, dan dia berjanji tidak akan menyerah sampai impiannya tercapai. Hari itu, langit di atas rumah megah Tuan Khalid tampak cerah, tetapi suasana di dalam kamar Nyonya Fatimah begitu tenang dan muram. Wanita itu terbaring lemah di atas tempat tidur, tubuhnya terlihat semakin kurus, dan matanya yang cekung menunjukkan bahwa penyakitnya semakin parah. Nabila yang saat itu baru selesai membantu di dapur masuk ke kamar, membawa semangkuk bubur hangat dan segelas air putih. Dengan langkah hati-hati, dia duduk di sisi tempat tidur. "Nyonya, mari makan dulu, supaya ada tenaga," ucap Nabila lembut sambil tersenyum. Nyonya Fatimah membuka matanya perlahan, menatap Nabila dengan sorot mata yang penuh kelembutan dan rasa terima kasih. "Terima kasih Nabila, kamu selalu baik sekali pada saya," jawab Nyonya Fatimah dengan suara yang pelan. Sambil membantu menyuapkan bubur, Nabila mendengarkan cerita kecil dari Nyonya Fatimah tentang Ahmad, anak tunggalnya. "Ahmad sangat menyayangimu, Nabila. Dia sering bilang padaku bahwa kamu seperti ibunya. Kamu tahu, kan, aku tidak bisa selalu ada untuknya," ucapnya dengan nada sedih. Kata-kata itu membuat hati Nabila bergetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa hubungannya dengan Ahmad telah menjadi sedalam itu. Setelah selesai makan, Nyonya Fatimah memegang tangan Nabila dengan erat. "Aku ingin bicara denganmu tentang sesuatu yang penting," katanya. Nabila hanya mengangguk meskipun dalam hatinya dia merasa gugup. Dengan suara yang semakin pelan, Nyonya Fatimah mulai mengutarakan isi hatinya. "Nabila, aku tahu aku tidak punya banyak waktu lagi.
Kondisiku semakin memburuk setiap harinya, katanya dengan mata berkaca-kaca. Nabila menundukkan kepala, tidak tahu harus berkata apa. Mendengar pernyataan itu membuat hatinya terasa berat. Aku tahu Tuan Khalid adalah suami yang baik dan ayah yang hebat. Tetapi aku khawatir jika aku tidak ada, Ahmad tidak akan mendapatkan kasih sayang yang cukup, lanjutnya. Nabila merasa air matanya hampir jatuh, tetapi dia berusaha tetap kuat di hadapan Nyonya Fatimah. Aku punya permintaan untukmu, Nabila, lanjut Nyonya Fatimah. Jika aku sudah tiada, maukah kamu menjadi ibu bagi Ahmad? Bukan hanya sebagai pengasuh, tetapi sebagai ibu yang sebenarnya. Dan mungkin juga istri bagi suamiku. Kata-kata itu membuat hati Nabila tersentak. Dia tidak pernah membayangkan hal seperti ini. Bagaimana mungkin seorang TKW sederhana seperti dirinya bisa menggantikan posisi seorang wanita terhormat seperti Nyonya Fatimah? Dia merasa tidak layak. Nyonya, saya hanya orang biasa. Saya tidak tahu apakah saya mampu memenuhi permintaan Anda, jawab Nabila dengan suara gemetar. Namun Nyonya Fatimah meyakinkannya, kamu adalah wanita yang baik, Nabila. Ketulusanmu adalah yang terpenting bagi keluargaku. Ucapnya sebelum terlelap karena kelelahan. Setelah percakapan itu, Nabila tidak bisa tidur dengan tenang. Kata-kata Nyonya Fatimah terus terngiang di pikirannya. Dia memandangi langit malam dari jendela kamarnya, berusaha mencari jawaban atas dilema yang kini menghantui hatinya. Bagaimana mungkin dia menerima permintaan itu? Di satu sisi, dia merasa terhormat karena Nyonya Fatimah mempercayainya. Tetapi di sisi lain, dia takut tidak mampu menjalankan amanah sebesar itu. Ya Allah, aku hanya ingin bekerja untuk membantu keluargaku. Mengapa jalan hidupku tiba-tiba menjadi serumit ini? Gumamnya dalam doa. Hari-hari berikutnya, Nabila tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Dia menjaga Ahmad dengan penuh kasih sayang, tetapi dia merasa canggung setiap kali melihat Tuan Khalid. Dia merasa seolah-olah menyimpan rahasia besar yang tidak bisa dia bagikan kepada siapapun. Nabila mencoba mencari kedamaian dengan melibatkan dirinya lebih dalam pekerjaan rumah tangga. Tetapi setiap kali dia melihat Nyonya Fatimah, dia kembali diingatkan akan permintaan itu. Dia tahu, waktu Nyonya Fatimah tidak akan lama lagi, dan dia harus segera mengambil keputusan. Hari itu akhirnya tiba. Di pagi yang sunyi, Nabila mendengar suara tangisan pelan dari kamar Tuan Khalid. Dengan langkah cepat, dia menuju kamar Nyonya Fatimah. Di sana, dia melihat Tuan Khalid duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan istrinya yang kini telah terkulai lemas. Nyonya Fatimah telah mengembuskan napas terakhirnya. Suasana di rumah itu berubah menjadi penuh duka. Ahmad yang masih kecil tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Dia hanya memeluk erat Nabila sambil menangis, bertanya-tanya mengapa ibunya tidak bangun lagi. Nabila berusaha menenangkan Ahmad, meskipun hatinya sendiri dipenuhi kesedihan. Prosesi pemakaman berjalan dengan khidmat. Banyak kerabat dan teman-teman Tuan Khalid yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Nyonya Fatimah. Selama prosesi itu, Nabila tetap berada di sisi Ahmad, memastikan anak itu merasa aman di tengah kerumunan orang asing. Setelah pemakaman selesai, suasana rumah menjadi semakin sunyi. Kehilangan seorang istri dan ibu meninggalkan lubang besar di hati keluarga itu. Nabila melihat bagaimana Tuan Khalid berusaha tetap tegar, tetapi dia tahu pria itu sedang berjuang menghadapi kesedihannya. Beberapa bulan setelah kepergian Nyonya Fatimah, suasana di rumah perlahan kembali normal. Namun, sebuah pembicaraan penting akhirnya terjadi. Suatu malam, Tuan Khalid memanggil Nabila ke ruang tamu. Dengan wajah serius, dia mulai berbicara. Nabila, aku ingin membicarakan sesuatu yang penting. Ini tentang wasiat istriku, katanya. Nabila yang sudah menduga arah pembicaraan ini hanya bisa menundukkan kepala. Aku tahu ini tidak mudah bagimu, tetapi aku berharap kamu mau mempertimbangkannya, lanjutnya. Tuan Khalid menjelaskan bahwa dia tidak memandang pernikahan ini sebagai sebuah formalitas, melainkan sebagai langkah untuk memastikan Ahmad memiliki sosok ibu yang penuh kasih sayang. Aku telah melihat bagaimana kamu merawat Ahmad dengan tulus.
Itu sudah lebih dari cukup bagiku, katanya. Setelah merenung dan berdoa, Nabila akhirnya memutuskan untuk menerima permintaan itu. Bukan karena dia menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya sendiri, tetapi karena dia merasa ini adalah takdir yang harus dijalani. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, tetapi penuh doa dari kerabat dan sahabat Tuan Khalid. Nabila resmi menjadi bagian dari keluarga itu, membawa cerita hidupnya ke babak baru yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Pernikahan Nabila dan Tuan Khalid berlangsung dalam suasana sederhana, namun penuh doa dan harapan. Tidak ada pesta besar, hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga yang diundang. Bagi Nabila, pernikahan ini bukanlah tentang kemewahan atau kebahagiaan pribadi semata. Dia melangkah dengan hati yang penuh rasa tanggung jawab, menyadari bahwa kini dia tidak hanya seorang istri, tetapi juga seorang ibu bagi Ahmad. Di malam setelah pernikahan mereka, Nabila duduk termenung di kamar barunya. Kamar itu luas, dengan dekorasi yang mewah, jauh dari kesederhanaan rumahnya di Indramayu. Namun, meskipun dia kini tinggal di tempat yang nyaman, hatinya tetap dipenuhi kerinduan akan kampung halaman dan keluarganya. Hari-hari pertama Nabila sebagai istri Tuan Khalid terasa canggung. Tuan Khalid, meskipun sangat menghormati Nabila, memberikan ruang baginya untuk beradaptasi dengan peran barunya. Ahmad, di sisi lain, merasa sangat senang. Anak kecil itu sering berlari ke pelukan Nabila, memanggilnya ibu dengan penuh kehangatan. Momen itu selalu membuat Nabila tersenyum, meskipun ada perasaan gugup di hatinya. Dia khawatir apakah dia benar-benar bisa menjadi ibu yang baik untuk Ahmad. Namun dia berjanji pada dirinya sendiri untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga ini. Setiap malam, sebelum tidur, Nabila memanjatkan doa panjang, memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah untuk menjalani kehidupan barunya. Waktu berlalu, dan perlahan Nabila mulai merasa nyaman dengan peran barunya. Dia belajar mengenal kebiasaan Tuan Khalid dan memahami tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Tuan Khalid, meskipun seorang pria yang sangat sibuk dengan bisnisnya, selalu meluangkan waktu untuk berbicara dengan Nabila. Dia sering menanyakan kabarnya, menawarkan bantuan jika ada sesuatu yang dia butuhkan. Sikap lembut dan penuh hormat dari Tuan Khalid membuat Nabila merasa dihargai. Hubungan mereka tidak dibangun atas dasar cinta pada awalnya, tetapi lebih pada rasa saling menghormati dan tanggung jawab. Namun, seiring berjalannya waktu, Nabila mulai melihat sisi lain dari suaminya. Tuan Khalid adalah pria yang bijaksana, sabar, dan penuh kasih sayang, terutama kepada Ahmad. Nabila juga mulai mengenal keluarga besar Tuan Khalid. Mereka menerima Nabila dengan baik, meskipun awalnya ada beberapa keraguan. Sebagai seorang wanita, muda yang dulunya hanya seorang TKW, Nabila merasa minder saat harus berhadapan dengan kerabat suaminya yang terbiasa dengan kehidupan mewah. Namun, sikap rendah hati dan ketulusannya perlahan memenangkan hati mereka. Bahkan, beberapa anggota keluarga mulai memuji Nabila sebagai istri yang baik dan ibu yang penuh kasih sayang untuk Ahmad. Pujian itu membuat Nabila merasa sedikit lebih percaya diri, meskipun dia tetap menjaga sikap rendah hati. Setelah kehidupan barunya mulai stabil, Nabila tidak melupakan tujuan utamanya bekerja jauh dari kampung halaman, membantu keluarganya di Indramayu. Dengan dukungan penuh dari Tuan Khalid, dia mulai mengirim uang secara rutin ke orang tuanya. Rumah kecil yang dulu hanya berdinding bambu dan beratapkan genteng bocor, kini mulai direnovasi. Nabila meminta tukang untuk membangun rumah baru bagi keluarganya, rumah yang layak dan nyaman. Tidak hanya itu, dia juga memastikan adik-adiknya mendapatkan pendidikan yang baik. Adik pertamanya, Rini, yang dulu hampir putus sekolah karena tidak ada biaya, kini bisa melanjutkan pendidikannya hingga perguruan tinggi. Di kampung, nama Nabila mulai dikenal sebagai contoh kesuksesan seorang TKW. Meskipun demikian, dia selalu mengingatkan keluarganya untuk tetap rendah hati. Ketika tetangga bertanya tentang kehidupan Nabila di Arab, ibunya selalu menjawab dengan sederhana, "Itu semua rezeki dari Allah dan kerja keras Nabila." Setiap kali menerima kabar dari kampung tentang kondisi keluarganya yang semakin baik, hati Nabila terasa lega. Dia merasa usahanya selama ini tidak sia-sia. Namun, meskipun dia telah banyak membantu keluarganya, kerinduan untuk pulang ke kampung halaman
tetap membara di hatinya. Tidak hanya membantu keluarganya, Nabila juga mulai memberikan kontribusi kepada masyarakat di kampungnya. Setiap Idul Adha, dia mengirimkan seekor sapi untuk kurban. Warga kampung selalu merasa senang menerima kiriman itu, karena jarang ada yang mampu berkurban sapi di sana. Selain itu, Nabila juga aktif membantu pembangunan masjid dan mendanai berbagai kegiatan sosial di kampungnya. Meskipun jauh, dia tetap merasa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi kepada tempat asalnya. Setiap kali ada kesempatan berbicara dengan keluarganya melalui telepon, Nabila selalu bertanya, apakah ada kebutuhan mendesak di kampung yang bisa dia bantu. Kisah kedermawanan Nabila mulai menyebar luas di desanya. Banyak warga yang kagum dengan apa yang telah dia capai, tetapi Nabila tidak pernah ingin dikenal sebagai orang yang sombong. Dia selalu mengatakan kepada keluarganya, "Semua ini bukan milikku, ini hanya titipan Allah. Kita hanya menjalankan amanah untuk membantu sesama." Sikap rendah hati Nabila membuatnya dihormati oleh banyak orang, baik di kampung maupun di keluarga suaminya. Baginya, membantu orang lain adalah cara untuk mensyukuri semua berkah yang telah dia terima. Meskipun kehidupannya di Arab Saudi sudah mapan, Nabila tetap tidak bisa menghilangkan rasa rindunya terhadap kampung halaman. Dia sering memimpikan sawah hijau yang menghampar luas, suara ayam berkokok di pagi hari, dan suara tawa adik-adiknya di depan rumah. Setiap kali berbicara dengan ibunya melalui telepon, air matanya tidak pernah bisa ditahan. "Bu, Nabila kangen, ingin sekali pulang dan memeluk ibu," katanya dengan suara bergetar. Ibunya selalu menenangkan. "Sabar ya nak, kami di sini baik-baik saja. Yang penting kamu sehat dan bahagia di sana." Akhirnya, setelah bertahun-tahun menanti, Nabila memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya untuk pertama kalinya. Kepulangannya disambut dengan sukacita oleh keluarganya dan tetangga. Melihat rumah barunya yang kini megah dan adik-adiknya yang tumbuh dengan baik, Nabila merasa sangat bersyukur. Tangis bahagia mengiringi momen-momen itu, terutama saat dia memeluk kedua orang tuanya yang kini sudah mulai menua. Di kampung, Nabila tetap rendah hati. Dia menyapa tetangga satu persatu, berbagi cerita, dan memberikan motivasi kepada mereka agar tidak pernah menyerah menghadapi hidup. Kepulangan itu menjadi salah satu momen paling berharga dalam hidupnya. Momen di mana dia merasa benar-benar diberkahi. Kepulangan Nabila ke kampung halamannya menjadi peristiwa yang tidak akan terlupakan bagi keluarganya maupun warga desa. Hari itu, jalanan kecil di depan rumah keluarganya dipenuhi tetangga yang datang untuk menyambut. Adik-adiknya sudah berdiri di depan rumah dengan wajah penuh haru, sementara kedua orang tuanya duduk di teras rumah yang kini jauh lebih besar dan nyaman. Ketika Nabila turun dari mobil yang membawanya, dia langsung dikerumuni oleh keluarganya. "Nabila, akhirnya kamu pulang," teriak ibunya sambil memeluk erat putri sulungnya. Tangis bahagia pecah di antara mereka. Tetangga yang menyaksikan momen itu merasa bangga sekaligus terharu melihat perubahan besar yang terjadi dalam hidup Nabila. Dari seorang gadis desa yang bekerja keras di negeri orang, kini dia kembali dengan cerita kesuksesan yang menginspirasi. Nabila memeluk adik-adiknya satu persatu, mengusap kepala mereka sambil berkata, "Kakak sekarang ada di sini. Apa yang kalian butuhkan, bilang saja." Saat melihat rumah barunya yang telah selesai direnovasi, air mata Nabila kembali mengalir. Rumah itu bukan lagi gubuk kecil yang dulu penuh dengan kebocoran, melainkan sebuah tempat tinggal yang nyaman dan layak. "Alhamdulillah, ini semua karena doa kalian," ucap Nabila dengan suara gemetar. Meski hatinya penuh rasa syukur, Nabila tetap rendah hati, berbicara dengan tetangga seperti dulu, tanpa sedikit pun menunjukkan kesombongan. Setelah beberapa hari di kampung, Nabila mulai merasakan kembali suasana akrab yang dulu selalu dia rindukan. Setiap pagi, dia berjalan-jalan di sekitar desa, menyapa para tetangga yang sedang bekerja di sawah atau duduk di depan rumah mereka. Banyak warga yang datang ke rumahnya hanya untuk sekadar berbincang atau memberikan ucapan selamat atas kesuksesannya. Namun, Nabila tidak ingin hanya dianggap sebagai orang sukses yang pulang membawa harta. Dia ingin menjadi bagian dari kehidupan warga desa dan memberikan manfaat nyata bagi mereka.
Ketika seorang ibu tetangga datang meminta bantuan untuk biaya sekolah anaknya, Nabila langsung merespons dengan lembut. "Tentu Bu, jangan khawatir, saya akan bantu semampu saya," katanya sambil tersenyum. Dia juga mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh desa untuk membahas rencana pembangunan fasilitas umum, seperti sumur air bersih dan tempat bermain untuk anak-anak. Nabila merasa bahwa kesuksesan yang dia raih tidak akan berarti apa-apa jika dia tidak berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Sikap dermawan dan rendah hati Nabila membuatnya semakin dihormati di kampung. Bagi warga desa, dia adalah bukti bahwa ketulusan dan kerja keras dapat mengubah nasib seseorang. Kisah hidup Nabila adalah bukti nyata bahwa takdir seseorang bisa berubah dengan doa, kerja keras, dan ketulusan. Dari seorang gadis desa yang hidup dalam kemiskinan, dia kini menjadi sosok yang dihormati tidak hanya di kampung halamannya, tetapi juga di keluarga suaminya. Meskipun dia telah mencapai banyak hal, Nabila tidak pernah melupakan akar dan prinsip hidupnya. Baginya, kesuksesan bukan hanya tentang harta atau status, tetapi tentang seberapa besar dampak positif yang bisa dia berikan kepada orang lain. "Apa yang kita miliki adalah titipan. Kita hanya menjalankan amanah," katanya kepada seorang tetangga yang memuji kedermawanannya. Kini, Nabila menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur. Dia tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga suaminya di Arab Saudi, tetapi hatinya selalu berada di kampung halamannya. Setiap langkah yang dia ambil selalu didasarkan pada rasa tanggung jawab terhadap orang-orang yang dia cintai. Bagi Nabila, hidup adalah perjalanan yang penuh dengan ujian dan berkah. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama mereka yang merasa hidupnya sulit. Melalui semua yang telah dia lalui, Nabila ingin menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya sendiri. Dengan doa yang tulus dan usaha yang sungguh-sungguh, tidak ada yang mustahil di dunia ini.